Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Maryam ayat yang ke-41 sampai dengan 50. Ayat yang ke-41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Tafsir ayat yang ke-41, kitab teragung paling utama lagi tinggi adalah kitab yang nyata dan peringatan yang bijaksana ini, Al-Quran. Jika disebutkan kabar-kabar di dalamnya, maka kabar itu adalah kabar yang paling jujur, paling hak, dan yang paling mendatangkan manfaat. Jika diketengahkan di dalamnya perintah dan larangan, maka perintah dan larangan itu merupakan perintah dan larangan yang paling agung dan paling adil serta seimbang. Jika dikemukakan balasan, janji, dan ancaman, maka itu semua merupakan berita yang paling benar dan hak, paling terang dalam menjelaskan kebijaksanaan, keadilan, dan keutamaan. Apabila disebut-sebut nama-nama para nabi dan rasul di dalamnya, maka nama-nama yang disebutkan itu merupakan utusan Allah yang lebih sempurna dan lebih utama daripada yang lain. Oleh karena itu, Al-Quran kerap memulai dan mengulang-ulangi sejarah para nabi, yang mana Allah mengutamakan mereka di atas para nabi yang lain, mengangkat derajat dan menaikkan citra mereka dengan sebab amal perbuatan yang telah mereka lakukan, berupa ibadah kepada Allah, rasa cinta dan bertaubat kepadanya, menunaikan hak-hak Allah dan hak para hamba, mendakwahi umat manusia agar menuju Allah, bersabar dalam menjalankannya, dan menempatkan mereka pada kedudukan yang mewah dan derajat yang tinggi. Maka Allah menceritakan dalam surat ini beberapa nabi, memerintahkan Rasulnya Muhammad untuk menyebut-nyebut mereka, karena dengan mengangkat berita tentang mereka berarti menampakkan pujian kepada Allah dan juga kepada para nabi tersebut. Juga bermakna menjelaskan karunia dan curahan kebaikannya buat mereka. Dalam cerita itu tergantung motivasi untuk beriman kepada mereka, mencintai mereka, serta menjadikan mereka sebagai panutan. Allah berfirman dalam ayat yang ke-41 ini, Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Dalam ayat ini Allah memadukan dua sifat bagi Ibrahim, yaitu siddiqiyah, kejujuran yang banyak, dan nubuwah, kenabian. Siddiq maknanya orang yang banyak kejujurannya. Beliau jujur dalam ucapan-ucapan, tindak tanduk, serta semua dinamika kehidupannya. Mempercayai segala yang diperintahkan oleh Allah untuk dipercayai. Sifat semacam ini menuntut keberadaan ilmu yang agung, yang mengakar di hati, yang membekaskan pengaruh padanya, lagi mengharuskan keyakinan dan amal soleh. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan bapak moyang ketiga dari tiga komunitas yang mulia, lantaran Allah memberikan anugerah kenabian dan kitab kepada anak keturunannya. Beliaulah yang mendakwahi umat manusia agar kembali kepada Allah, bersabar atas siksaan pedih yang beliau alami, menyeru keluarga dekat serta kerabat yang jauh, dan tekun dalam mengajak ayahnya ke jalan yang benar dengan mengerahkan segala kemampuannya. Ayat yang ke-42, Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka say'a. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?
tafsir ayat yang ke-42, Allah menceritakan pembicaraannya dengan sang bapa. Allah berfirman, idh qala li abihi, ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya dengan nada mendiskreditkan peribadatan kepada patung yang dilakukan oleh bapaknya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni angka syai'a. Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Maksudnya, kenapa bapak menyembah berhala-berhala yang memiliki kekurangan secara fisik dan perbuatannya, sehingga ia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan juga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan menyelamatkan para penyembahnya dari bahaya. Bahkan tidak memiliki kesanggupan sama sekali untuk memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk menolak malapetaka. Keterangan ini merupakan bukti nyata yang kasat mata yang menunjukkan bahwa menyembah sesuatu yang memiliki kekurangan secara fisik dan perbuatannya merupakan tindakan jelek menurut akal dan syariat. Dan peringatan dan isyaratnya menunjukkan bahwa yang wajib dan pantas untuk disembah adalah Zat yang memiliki kesempurnaan, yang para hamba tidak memiliki kenikmatan kecuali berasal darinya, dan tidak sanggup menghalangi bahaya dari mereka kecuali Dia, dan Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.